Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai topografi sebagai pengaruh utama pada energi panas bumi sirkulasi di zona vulkanik Taufo, Selandia Baru. Ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hadis Mujijat, Fabiano Al-Ikhlas Aripanca, Hesti, Rafael Alvaro Dumat, Akna Ilmi Imam, Ajahra Amelia. Outline yang akan kita bahas, yang pertama adalah lokasi lapangan panas bumi, yang kedua ulasan kondisi geologi, yang ketiga tahap pengembangan lapangan, yang keempat tujuan studi, yang kelima data dan metodologi, yang keenam hasil studi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Itu adalah lokasi lapangan panas bumi. Lokasi studi kali ini terletak di Taupo Volcanic Zone atau TVZ, Selandia Baru. Pada lapangan panas bumi ini, aktivitasnya menunjukkan bahwa sistem panas bumi cenderung berkembang dan bertahan lama di wilayah-wilayah topografi rendah seperti lembah atau cekungan. Di tempat-tempat ini, perbukitan dan dataran tinggi berperan sebagai daerah resapan air-air meteorit. Sementara lembah menjadi titik temu bagi fluida panas yang naik ke permukaan. Menariknya, meskipun perbedaan elevasi di TVZ tergolong moderat, pengaruh topografi ini tetap mampu mengontrol sirkulasi fluida hingga kedalaman sekitar 3 km. Sehingga menjelaskan mengapa banyak lapangan panas bumi berada di lokasi yang sama selama puluhan hingga ratusan ribu tahun. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geologi sistem hidrotermal, topografi datar pada lokasi studi yang terletak pada New Zealand, Taupo Volcanic Zone. Sistem hidrotermal pada topografi datar di Taupo Volcanic Zone berkembang dalam setting vulkanik tektonik quarter yang dikontrol oleh rejim ekstensional dan sumber panas magmatik dangkal, sehingga sirkulasi fluida hidrotermal terutama dikendalikan oleh struktur patahan dan heterogenitas litologi, bukan oleh gradien topografi. Zona ini tersusun oleh tumbukan ignimbrite, tufa riolitik, dan lava yang berpori retak dengan intrusi magma pada kedalaman beberapa kilometer sebagai sumber panas utama. Air meteorit bersirkulasi ke kedalaman, dipanaskan hingga 200 hingga 300 Celcius, lalu naik melalui patahan normal berarah dominan NESW. Pada sebelah kanan ini merupakan gambar dari Taupo Volcanic Zone yang merupakan terusan dari Gunung Rupehu yang melewati Rotorua sampai White Island. Pada medan bertopografi relatif datar, tekanan fluida dan permeabilitas struktural menjadi faktor kunci, sehingga reservoir cenderung menyebar lateral dan manifestasi permukaan seperti mata air panas, marol, hingga makpul muncul terlokalisasi di persilangan patahan atau zona permeable. Alterasi hidrotermal menghasilkan mineral lempung dan silika yang membentuk clay cap berpermeabilitas rendah di atas reservoir. Clay cap ini berperan sebagai penahan fluida panas serta memungkinkan akumulasi energi geotermal yang besar, sebagaimana didokumentasikan pada lapangan Wairake, Tauhara, dan Kawerau oleh Wilson pada tahun 1995. Bibi dan kawan-kawan 1995, Rowland dan Simpson pada tahun 2004, serta Hofstein dan Browne pada tahun 2000. Sebelah kanan ini merupakan gambar dari power plant geothermal yang berlokasi pada Wairake. Pengembangan panas bumi di Taupo Volcanic Zone dimulai sejak tahun 1920 melalui survei awal oleh DSER yang memetakan manifestasi permukaan dan struktur geologi regional. Dari tahap ini diketahui bahwa TVZ merupakan wilayah panas bumi dengan 23 sistem suhu tinggi yang suhunya mencapai lebih dari 220 derajat Celcius.
tahap eksplorasi dilakukan dengan mengintegrasikan metode 3G untuk membangun konseptual model. Dengan metode magnetotelluric digunakan untuk mengidentifikasi zona resistivitas yang rendah yang berasosiasi dengan clay cap. Pengeboran ini diawali dengan Sullivan Rigs untuk sumur yang dangkal, lalu dilanjutkan dengan National T12 dan Failing Rigs untuk pengeboran dalam, seperti sumur Delianasi WK201 sampai WK227 di Wairake. Pengembangan Wairake dilanjutkan setelah terbukti memiliki kapasitas lebih dari 20 MW. Pada tahap project review and planning dilakukan evaluasi teknis dan lingkungan, termasuk pada proyek modern seperti Tauhara 2 serta pengembangan model konseptual dan reservoir 3D untuk perencanaan sumber produksi dan injeksi. Pada tahap field development mencakup pengeboran sumur produksi skala penuh di Temihi. Sumur modern dibor hingga kedalaman lebih dari 2000 meter untuk mendukung pembangkit besar. Sistem reinjeksi penuh seperti di Ngatamariki diterapkan untuk menjaga tekanan reservoir dan melindungi manifestasi permukaan. Infrastruktur lapangan meliputi separator dan jaringan pipa 2 fase. Tahap power plant construction di TVZ merupakan berbagai teknologi, yaitu double flash seperti di Temihi dengan 166 MW dan triple flash di Ngaawa Purwa dengan potensi 140 MW dan binary cycle terbesar di dunia di Ngatamariki dengan kapasitas 82 MW dengan sistem pendingin berkembang dari natural draft hingga dry cooling. Pada tahap commissioning dilakukan secara bertahap seperti di Wairake pada tahun 1958 hingga tahun 1963 dan Temihi pada 2014. Pada tahap operation ini dilakukan monitoring pressure monitoring untuk subsidence dan dampak lingkungan. Di Rotokawa sendiri, strategi reinjeksi diterapkan secara adaptif untuk mencegah penurunan temperatur di zona produksi. Selanjutnya, saya Muhammad Haris Mujizat akan melanjutkan tujuan studi secara objektif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh topografi terhadap distribusi dan kestabilan sistem geotermal di Topo Volcanic Zone atau TVZ di Selandia Baru. Topografi ini telah diketahui mempengaruhi aliran fluida panas bumi, namun masih sedikit dipahami bagaimana faktor ini berkontribusi pada pemanfaatan energi panas bumi yang berkelanjutan. Berdasarkan hal ini, tujuan utama dari studi ini adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis pengaruh topografi terhadap distribusi sistem geotermal di Topo Volcanic Zone dan bagaimana faktor topografi tersebut mempengaruhi sirkulasi fluida panas bumi yang mendalam hingga kedalaman 3 km. Yang kedua adalah mengidentifikasi hubungan antara variabilitas topografi seperti relief tinggi dan rendah dengan lokasi dan kestabilan sistem panas bumi yang telah berfungsi selama lebih dari 50.000 tahun di TVZ. Yang ketiga adalah mengembangkan model aliran fluida dan suhu dalam lapisan kerak bumi menggunakan data geofisika terhadap magnetolurik dan resistivitas listrik untuk mengevakuasi kontribusi topografi terhadap lokalisasi sistem geotermal di TVZ. Yang keempat adalah menilai implikasi topografi pada pengelolaan sumber daya panas bumi di TVZ, termasuk penerapan teknologi yang lebih berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat Maori dalam pengelolaan lahan dan sumber daya. Yang kelima adalah mengevaluasi dampak dari aktivitas panas bumi terhadap lingkungan, khususnya di daerah Rotorua dan Wairake, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan energi dan konservasi geosistem. 6. Memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan eksplorasi energi panas bumi di kawasan zona vulkanik dengan relief moderat yang serupa dengan TVZ, serta mendorong pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang data dan metodologinya dari TVZ ini. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam data. Yang pertama adalah data topografi permukaan. Data ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Data topografi permukaan digunakan untuk merepresentasikan dalam berbagai bentuk topografi. Di antaranya ada permukaan datar atau flat topografi dan permukaan berelief berupa lembahan dan punggungan. Data topografi mencerminkan kondisi nyata Topo Volcanic Zone di mana banyak sistem panas bumi yang berada di dataran rendah.
Nah, data topografi ini memiliki berbagai macam fungsi, di antaranya menentukan boundary condition bagian atas model, mengontrol distribusi tekanan hidrostatik, mengontrol arah dan kestabilan aliran fluida panas bumi. Yang kedua adalah data geologi konseptual topographic zone. Data ini digunakan sebagai kerangka konseptual, bukan detail stratigrafi. Informasi yang digunakan meliputi topographic zone sebagai reef vulkanik aktif, keberadaan banyak sistem panas bumi aktif, lingkungan panas bumi dengan gradien panas tinggi. Yang ketiga adalah parameter fisik batuan dan fluida. Pada data ini, kita menggunakan data-data permeabilitas batuan, porositas, konduktivitas panas batuan, kapasitas panas batuan, densitas dan viskositas. Nah, ciri utamanya yaitu parameter dibuat relatif homogen, tidak ada variasi lateral kompleks. Nah, tujuan dari data-data ini untuk memastikan bahwa perbedaan hasil model benar-benar disebabkan oleh topografi, bukan oleh heterogenitas batuannya. Data yang keempat yaitu data sumber panas atau heat source. Nantinya pada data ini kita akan memasukkan data sumber panas basal atau deep heat input. Sumber panas yang dimasukkan itu bersifat konstan, terdistribusi secara merata, merepresentasikan panas dari sistem magmatik topographic zone. Yang terakhir adalah data observasi sebagai pembanding. Nah, data ini digunakan untuk validasi konseptual hasil model. Data pembanding meliputi pola persebaran sistem panas bumi nyata yang berada di topographic zone dan hasil studi resistivitas MT dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah metodologi. Paper ini menggunakan pemodelan numerik sirkulasi hidrotermal dengan topografi sebagai variabel utama. Data topografi dan parameter fisik batuan digunakan untuk mensimulasikan aliran fluida dan panas sehingga mencapai kondisi stabil. Dengan membandingkan berbagai skenario topografi, studi ini menunjukkan bahwa topografi permukaan memiliki peran dominan dalam mengontrol lokasi dan kestabilan sistem panas bumi di topographic zone. Oke, selanjutnya kita bakal membahas hasil studi. Yang pertama itu karakter umum topographic zone. Jadi, dia ini merupakan zona vulkanik paling aktif di bagian utara Selandia Baru. Nah, ini tuh dia menyimpan potensi panas bumi yang sangat besar di wilayah tersebut. Nah, secara geologi, wilayah ini ditandai oleh aktivitas vulkanik. Terus, dia ada keberadaan sesar normal regional, serta aliran panas yang sangat tinggi. Nah, yang kedua tuh pemanfaatan awal panas bumi. Jadi, pada awalnya, panas bumi di TVZ ini belum dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Masyarakat itu tuh menggunakan mata air panas untuk keperluan budaya, pengobatan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, pada masa kolonial, kawasan Rotorua ini dia menjadi daerah wisata kayak spa gitu dan kesehatan, sehingga panas bumi memiliki nilai sosial dan ekonomi jauh sebelum digunakan untuk pembangkit listrik. Sebenarnya ada awal pembangunan pembangkit listrik panas bumi. Nah, awal pembangunannya kita tuh melakukan pemanfaatan sebagai sumber listrik itu pada tahun 1940 sampai 1550-an dengan lapangan Wairakei sebagai proyek perintis. Jadi pemerintah Selandia Baru ini membentuk geothermal untuk mengkaji kelayakan panas bumi secara teknis dan secara ekonomis di wilayah tersebut. Nah, keberhasilan dari suatu lapangan Wairakei ini membuktikan bahwa ternyata sistem panas bumi bertipe dominasi air panas itu dapat kita gunakan untuk menjadi sumber. Selanjutnya ada ekspansi lapangan dan diversifikasi pemanfaatan. Keberhasilan di lapangan Wairakei ini mendorong pembangunan lapangan panas bumi lainnya di TVZ seperti Kawerewa, Ohaki, Rotakawa, dan Tahurua. Itu ada contoh beberapa lapangan panas bumi yang dapat kita temukan pada daerah tersebut. Pada tahapan ini, panas bumi tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik, tetapi untuk kebutuhan industri, terutama industri pulp dan kertas di Kawerua. Nah, selanjutnya tentu dari lapangan panas bumi ini ada dampak lingkungan dan tantangan pengelolanya. Yang pertama tuh peningkatan aktivitas produksi panas bumi. Ini tuh menimbulkan
dampak lingkungan seperti penurunan tekanan reservoir, berkurangnya aktivitas geyser, subsiden tanah, serta perubahan sisa hidrotermal alami. Nah, ini tuh memiliki nilai wisata dan budaya yang sangat tinggi. Nah, kondisi-kondisi tersebut tuh kita harus mengelola lebih ketat, termaksud dari pembatasan pengeboran dan penerapan sistem reinjeksi fluida panas bumi. Yang terakhir tuh ada perkembangan modern dan pengelola berkelanjutan. Pada fase modern ini, pengembangan panas bumi TPZ itu dilakukan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan, penerapan teknologi yang lebih efisien seperti binary cycle, reformasi sektor energi, serta regulasi lingkungan yang lebih kuat menjadi fokus utama. Selain itu, keterlibatan masyarakat Maori dalam pengelolaan sumber daya dan kepemilikan lahan semakin diperhatikan, sehingga aspek sosial dan budaya menjadi bagian penting dalam pengembangan panas bumi di TPZ. Nah, kesimpulan dari hasil studi kita yaitu Taupo Volcanic Zone ini dia tuh wilayah vulkanik yang sangat aktif dan berhasil dikembangkan sebagai pusat energi panas bumi berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada besarnya potensi geologi, tapi juga ada pengembangan yang dilakukan secara bertahap. Dukungan kebijakan pemerintah serta penerapan teknologi yang tepat ini membuat pengalaman di TPZ ini menunjukkan pentingnya pengelolaan dampak lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan panas bumi. Secara keseluruhan, hasil studi ini menegaskan bahwa pemanfaatan panas bumi harus mampu menyeimbangkan kebutuhan energi, perlindungan lingkungan, dan aspek sosial budaya, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi pengelola panas bumi di Indonesia dan wilayah vulkanik lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.